Halo semuanya, senang sekali pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai analisa sederhana hukum Newton pada berbagai macam kasus. Nah, kasus yang pertama yang akan kita pelajari yaitu benda yang didorong atau ditarik dengan gaya mendatar ya. Nah, seperti apa kasus ini? Oke, kita langsung masuk ke materi kita. Nah, coba kalian perhatikan, di sini ada ceritanya sebuah benda balok ya, didorong oleh tangan ataupun juga ditarik oleh sebuah tangan ini ya, sehingga benda tersebut bisa bergerak. Nah, ini adalah kasus yang pertama. Bagaimana cara mengaplikasikan hukum Newton pada kasus seperti ini? Caranya mudah, kita harus uraikan dulu eh, gaya yang bekerja pada benda tersebut ya. Kita ambil contoh yang ini ya. Saya ambil contoh yang ini, ditarik pada mendatar. Nah, seperti apa gambarnya? Nah, kira-kira seperti ini ya. Kalau kita uraikan, F di sini adalah gaya tangan yang menarik ini. N ini adalah gaya normal yang tegak lurus dengan bidangnya, ini bidang datarnya. Kemudian W ini adalah gaya yang arahnya ke bawah menuju pusat bumi, selalu seperti itu. Kemudian di sini ada gaya gesek yang bekerja. Jika dia lantainya licin, gaya geseknya boleh kamu buang ya. Kalau lantainya licin, nanti kalau di soal ketemu lantainya licin, buang saja F-nya. Tetapi kalau lantainya kasar, maka F-nya harus kamu perhitungkan. Oke, kita akan coba uraikan soal ini menjadi seperti ini. Kita anggap ceritanya setelah ditarik, dia akan bergerak ya. Dia akan bergerak karena dia ditarik ke arah kanan, berarti otomatis dia akan bergerak ke arah kanan. Oke, bagaimana caranya? Oke, kita akan tuliskan dulu seperti ini. Nah, jadi kasusnya sekarang saya tulis secara spesifik benda didorong, salah ya, ditarik ya. Nah, sorry, ditarik dengan gaya mendatar pada lantai kasar dan bergerak ke kanan. Karena dia bergerak, maka otomatis gaya gesek yang kita pakai adalah gaya gesek kinetis. Nah, karena dia bergerak. Kalau dia diam, berarti gaya gesek yang dipakai adalah gaya gesek statis. Kayak seperti itu mudahnya. Nah, sekarang untuk menyelesaikan ini, kita harus meninjau ini dari, ini kan sesuai dengan diagram Cartesius ya, berarti ada sumbu X dan sumbu Y. Ingat bahwa kita punya sumbu Y seperti ini sumbu Y yang arah ke atas. Kemudian ini sumbu X yang horizontal, yang Y yang vertikal, X adalah horizontal. Kalau dia ke kanan, ini berarti positif, ke bawah negatif, ke kiri negatif, ke atas positif. Boleh saja kalian putar-putar terserah, tapi ini sebagai patokan saja. Ya, jadi saya memakai kira-kira seperti ini. Kalau ke atas positif, ke kanan positif, ke bawah negatif, ke kiri negatif. Jadi kira-kira seperti itu. Maka kita tinjau dulu sumbu Y ya. Paling gampang dulu sumbu Y. Sumbu Y ini dia. Ini sumbu Y, semua ini sumbu Y. Ya, antara N, W ini sumbu Y semua nih. Karena dia berada di sumbu Y ini, sumbu Y. Berarti tulis saja sigma Fy sama dengan, nah, benda ini kan kita tarik di sumbu X ya. Berarti otomatis dia geraknya ya pasti di sumbu X saja. Tidak mungkin kan dia bergerak yang ke atas, terbang ke atas, nggak mungkin. Nah, berarti kalau dia seperti itu, maka kita pakai sigma Fy sama dengan 0. Kenapa? Karena dia tidak mungkin bergerak di sumbu Y. Ingat, hukum 1 Newton, jika dia benda yang diam akan tetap diam, maka dia sigma Fy-nya sama dengan 0. Nah, kemudian sigma Fy ini kalau kita baca secara sederhana adalah penjumlahan atau total gaya yang berada pada sumbu Y. Apa saja? Di sini kita punya positif N, kemudian punya negatif W. Kenapa positif? Ini lihat positif, positif, negatif, negatif ya. Sama dengan 0. Berarti N itu sama dengan W. Berarti N sama dengan W, ingat rumus W, M kali G. Ini adalah rumus pada sumbu Y. Sekarang kita masuk ke sumbu X ya. Kita ke sumbu X. Nah, sekarang ke sumbu X. Lihat sumbu X ada ini, FK ya. Nah, sigma Fx sama dengan, nah, karena dia bergerak di sumbu X, maka otomatis karena dia bergerak berarti menggunakan hukum 2 Newton, yaitu M dikali A.
Oke, jadi kalau dia diam berarti F-nya sama dengan 0. Kalau dia bergerak M kali A, itu sudah paling sederhana. Nah, kita akan cari apa? Kita akan cari nilai percepatan yang ada di sini. Sekarang kita masukkan nilainya dulu, angkanya. Sigma Fx. Oke, apa saja? Nih, positif F, berarti positif F dikurang min Fk sama dengan M dikali A. Oke, sekarang Fk, kalian ingat rumusnya kemarin? Ya, Fk itu adalah, ini positif F, dikurang mu K dikali N. Ingat ya, kemarin ya, sama dengan M dikali A. Kalau kalian lupa, cek video sebelumnya. Oke, cek video sebelumnya mengenai rumus gaya gesek kinetis. Nah, kemudian kalau kita masukkan lagi, F min mu K, N-nya yang mana? N-nya ya yang N ini. Karena dia kasusnya ini, berarti N-nya sama dengan M dikali G sama dengan M dikali A. Lalu rumusnya berubah menjadi F min mu K kali M kali G per M sama dengan A. Nah, udah deh ketemu. Berarti percepatan yang bekerja pada kasus yang benda ditarik dengan gaya mendatar pada lantai kasar dan bergerak ke kanan, percepatan yang dipakai adalah F min mu K min M kali G per M. Kira-kira seperti itu. Kalau kalian ingin mencari nilai F, ya kalian tinggal utak-atik rumus ini saja, tinggal diputar-putar ya, nanti akan ketemu sendiri rumus F-nya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana mencari nilai A-nya. Nah, kenapa saya mencari nilai A? Karena ini akan berkaitan dengan rumus-rumus yang pada di GLBB. Kemarin ingat ya, ada VT min V0 sama dengan AT. Ini ya. Kemudian ada VT kuadrat plus, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A delta X ya. Nah, rumus-rumus A ini akan kepakai di sini. Jadi kalau ada soal-soal seperti itu, kalian bisa masukkan di seperti ini. Bagaimana contoh soalnya? Gampang sekali. Ya, kalian tinggal masukkan, misalkan kalau di sini ada masanya berapa kilo, nanti kalian masukkan saja. Nah, nanti akan ketemu. Jadi rumus yang dipakai adalah rumus ini. Oke, demikian untuk kasus yang pertama.